Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dasi Febrianti, pendamping asal Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Oke, di video ini kita akan membahas tentang permasalahan stunting. Tapi sebelumnya, di sini kami mau bertanya nih sama bunda-bunda yang ada di rumah. Apa sih sebenarnya harapan bunda terhadap anak bunda? Selanjutnya, apa upaya yang bunda lakukan agar harapan yang bunda harapkan dengan anak bunda tadi terwujud? Jadi dari yang kami tanya kepada bunda-bunda yang di rumah, di sini banyak anaknya pengen sukses, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara dan sebagainya. Dan kami juga menanyakan nih, apa sih bun upaya bunda untuk mewujudkan harapan tadi? Ada yang bilang dengan mendisiplinkan, dengan mendidik yang terbaik, dengan memberikan asupan yang terbaik, gizi yang baik, dan banyak lagi. Jadi bun, di sini kita untuk mewujudkan kayak gini ya bun ya. Harapan yang kita harapkan kepada anak tadi, misalnya ini pengen sukses, pengen jadi ini dan itu. Tapi dengan kita tidak ada komitmen untuk mewujudkan tadi, itu tidak akan pernah terwujud. Jadi kita seperti yang tadi, kita harus memenuhi kebutuhan gizinya, pendidikannya dan segala macamnya. Selanjutnya bun, kita di sini akan membahas tentang apa itu stunting. Pasti banyak di sini bunda yang udah paham dan juga mengerti, dan ada juga bunda yang nggak mengerti apa sih sebenarnya stunting itu. Jadi stunting itu adalah suatu gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak, yakni di mana tinggi anak tersebut lebih pendek atau lebih rendah atau kerdil dibandingkan dengan anak seusianya. Tapi bun, bukan berarti anak yang pendek itu dinyatakan stunting semua. Jadi bun, yang dikatakan anak stunting itu di sini apabila petugas kesehatan mengatakan bahwa anak tersebut tingginya berada di bawah standar kurva WHO. Oke, jadi itu yang dikatakan anak stunting. Oke bun, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya 1000 HPK. HPK itu apa sih? Yaitu hari pertama kehamilan, dimana dimulai dari ibu hamil melahirkan sampai anak berusia 2 tahun. Jadi bun, ini boleh dibilang itu masa golden child atau keemasan dari anak tersebut, dimana semua yang kita lakukan ataupun yang kita berikan kepada anak yang berusia dari hamil sampai 2 tahun tadi akan mempengaruhi masa depannya, tumbuh kembangnya di masa akan datang. Oke bun, selanjutnya di sini ada penyebab dari stunting itu sendiri apa sih gitu. Di sini yang pertama adanya kekurangan gizi atau nutrisi dari ibu hamil ataupun balita tadi. Selanjutnya kekurangan imunisasi. Yang ketiga, tidak cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang keempat, tidak menggunakan jamban sehat untuk buang air kecil ataupun air besar. Dan selanjutnya kurangnya atau tidak memberikan stimulasi ataupun rangsangan kepada janin ataupun balita tersebut. Dan yang terakhir, anak tersebut ataupun ibu hamil tadi tidak pernah pergi ke fasilitas kesehatan seperti posyandu ataupun puskesmas untuk memeriksakan kehamilan ataupun balitanya tadi. Jadi bun, dampak dari stunting itu sendiri itu ada 3G. G yang pertama gagal tumbuh, G yang kedua itu gagal kembang, dan G yang ketiga adalah gangguan metabolisme. Jadi adapun dampak dari stunting dalam jangka pendek itu sendiri itu adalah penurunan fungsi dari kekebalan atau imun. Jadi di sini bisa dinyatakan anak itu bakalan sering sakit-sakitan, apalagi yang berhubungan dengan yang infeksi. Selanjutnya di sini ada gangguan untuk berbicara dan juga ada gangguan dalam belajar untuk kedepannya, dan boleh dikatakan ini dampak stunting dalam jangka panjangnya. Selanjutnya bun, di sini kita akan membahas tentang dukungan pencegahan dan penanganan stunting itu sendiri. Yang pertama itu dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Apa sih dukungan yang bisa diberikan oleh keluarga dan masyarakat? Yang pertama dari keluarga sendiri ya Bu ya.
Untuk yang ibu hamil itu suami ataupun keluarga lebih pengertian atau lebih memberikan waktu kepada sang ibu dan juga anaknya, dan juga di sini memastikan atau lebih mempedulikan kalau ibu hamil tadi untuk meminum tablet tambah darah, memakan makanan yang bergizi, memenuhi nutrisinya, dan juga melakukan cek ke bidan ataupun posyandu kehamilannya ya Bu ya. Selanjutnya di sini adapun pencegahan dari stunting itu dimana bisa dicegah pada saat 1000 HPK atau hari pertama kehamilan. Jadi di sini itu yang pertama di ibu hamil. Jadi apa sih pencegahan yang bisa kita lakukan? Jadi untuk ibu hamil tadi makan dengan pola makan yang sehat, bergizi yang seimbang. Selanjutnya tidak meminum alkohol ataupun merokok. Dan selanjutnya di sini itu untuk bayi yang baru lahir sampai umur 6 tahun, pencegahan yang bisa di sini yaitu yang bisa dilakukan oleh bunda-bunda adalah bahwa melakukan inisiatif menyusui dini pas baru lahiran dan juga memberikan ASI eksklusif. Itu adalah salah satu pencegahan di anak usia 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya untuk yang 6 bulan sampai 2 tahun kita memberikan empasi yang bergizi dan seimbang, yang dimana di dalamnya ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga vitamin dan mineral. Dan yang tadi hampir saya lupakan, bahwa untuk ibu hamil harus dipastikan tidur yang banyak ataupun istirahat yang banyak ataupun yang cukup, dan juga meminum air 8 gelas sehari. Selanjutnya Bun, kita akan membahas tentang penanganan pada anak stunting. Jadi kalau di sini ada bunda-bunda yang anaknya stunting, bunda bisa melakukan pertama melaporkan kepada SDM Kesos ataupun ke tenaga kesehatan, ataupun bisa juga kepada kader posyandu yang ada di sekitar bunda. Selanjutnya bunda bisa memberikan nutrisi ataupun gizi yang cukup. Dan juga yang ketiga, bunda memberikan stimulasi ataupun rangsangan kepada anak bunda. Dan yang terakhir, bunda tidak ataupun masyarakat sekitar tidak memberi label anak stunting ataupun mengolok-ngolok anak yang stunting tadi. Karena apabila itu terjadi, anak yang stunting tadi mentalnya akan terkena. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video ini tentang permasalahan stunting. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.